Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga berkat nikmat iman dan nikmat Islam yang tertanam di dalam hati kita, yang terhunjam di dalam sanubari kita, yang terpatri di dalam kolbu kita, sehingga kita pada kesempatan ini masih tetap bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Tak lupa juga sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamin nabiyyin wal mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keikhlasan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tak henti-hentinya kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, baik di kala suka maupun dalam keadaan duka. Semua anugerah yang diberikan Allah kepada kita harus kita syukuri. Karena banyak sekali anugerah yang diberikan Allah kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung anugerah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman beberapa kali memberikan pertanyaan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Ini difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman sampai beberapa kali. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam harus senantiasa bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa nikmat jasmani yaitu kelengkapan panca indera kita, tangan, mulut, mata, telinga, kaki,
jasmani kita yang lengkap. Sebagai ungkapan rasa syukur itu, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, jasmani yang kita punyai harus kita lakukan dengan sesuatu hal yang baik. Mata harus kita gunakan untuk melihat sesuatu yang baik, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Misalkan dengan kita sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang akan menolong kita di hari kemudian, di mana tidak ada lagi syafaat, dan dia akan memberikan syafaat kepada kita. Inna hadal Quran syafi'un musyafa'un manittaba'ahu qadahu ilal jannah wa man tarakahu aw arada anhu aw kalimatin nahwaha juzza fi qafahi ilan nar. Inna hadza Quran, sesungguhnya Al-Quran ini syafi'un musyafa'un, dia akan menolong kamu, memberikan syafaat. Siapa yang akan ditolong di hari kemudian oleh Al-Quran? Yaitu adalah manittaba'ahu, orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang dalam kehidupannya dia mempedomani Al-Quran dalam setiap aspek gerak langkah kehidupannya. Manittaba'ahu qadahu ilal jannah. Nah, barang siapa yang mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu, maka dia akan menolong, Al-Quran itu akan menolong kita di yaumil akhir nanti, yaitu akan menolong jalan menuju surga. Tapi sebaliknya, wa man tarakahu aw arada anhu aw kalimatin nahwaha juzza fi qafahi ilan nar. Barang siapa yang berpaling, meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka apalagi merubah kalimatnya, maka dia akan dipegang teguknya oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Man tarakahu aw arada anhu aw kalimatin nahwaha juzza fi qafahi ilan nar. Oleh karena itu, kesempatan di bulan suci Ramadan ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat jasmani kita, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik di siang hari maupun di malam hari. Telinga yang kita punya juga harus disyukuri dengan kita selalu banyak mendengarkan hal-hal yang baik. Kaki yang kita miliki juga gunakan untuk berjalan menuju ke majelis taklim atau ke tempat-tempat di mana di situ dilaksanakan kajian-kajian tentang agama atau tentang ilmu-ilmu Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat jasmani ini. Kita juga harus bersyukur dengan dianugerahkannya oleh Allah berupa nikmat rohani. Nikmat rohani itu berupa akal. Diberi kita akal sehat. Hati, diberi kita qalbun salim. Hati yang baik. Hati yang selamat. Karena hati itu bisa bermacam-macam. Ada yang namanya qalbun salim, ada yang namanya qalbun marid, ada yang namanya qalbun mayyit. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan diberikannya qalbun kita adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang selalu mengingat Allah, qalbun yang selalu mengingat zat yang maha pencipta,
dikala kita senang maupun dikala kita susah. Tidak diberikan qalbun marid, apalagi qalbun mayyit. Qalbun marid itu adalah hati yang sakit, ya. Qalbun yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari jalan-jalan kebenaran. Apalagi kalau qalbun mayyit, yaitu hati yang sudah tertutup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit dan Allah akan menambah sakitnya. Alhamdulillah, kita bersyukur karena hingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang baik. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni sebagaimana sabdanya, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mengerjakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tak kalah pentingnya juga dengan nikmat rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita gunakan rezeki kita sebagai rasa tanda syukur kita untuk memperbanyak sedekah, infak, dan nanti di akhir nanti mengeluarkan zakat. Ini adalah sebagai tanda bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selama bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan saum dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan terlihat pasca bulan suci Ramadan. Jadi akan terlihat setelah nanti kita melewati bulan suci Ramadan. Ya. Berhasil atau tidaknya saum kita ini akan bisa dilihat nanti setelah bulan suci Ramadan dengan beberapa indikator atau tolak ukur bahwa ibadah saum kita selama 1 bulan penuh ini berhasil atau tidaknya bisa kita lihat nanti. Sebagai tolak ukur keberhasilan ibadah saum kita, yang pertama bisa dilihat dari meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya di bulan saum ini kita sedang digodok di kawah candra di muka, di training dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, mengikuti berbagai macam kajian, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, melakukan hal-hal yang baik, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan saum kita mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan itu kita lakukan. Alhamdulillah kita bisa melewatinya. Tapi keberhasilan yang jadi tolak ukur apakah dia berhasil dalam melaksanakan ibadah saum tidak, kalau nanti setelah berlalunya bulan suci Ramadan ini kita ternyata lebih meningkat, lebih bagus keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, itu berarti kita sudah berhasil melaksanakan ibadah saum kita. Tetapi kalau sebaliknya, di bulan suci Ramadan misal dia rajin melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi setelah bulan suci Ramadan justru grafiknya menurun. Nah ini berarti tidak berhasil ibadah saumnya, karena tolak ukurnya seharusnya makin kesini makin bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT tidak ada lagi motonya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, atau hari ini harus dirancang lebih baik lagi. Hari besok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi setiap hari itu harus selalu meningkat, meningkat, dan meningkat. Grafiknya harus naik. Setelah meninggalkan bulan suci Ramadan, dia harus lebih rajin. Dia harus lebih meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan selalu dirancang dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kehidupannya, menjalani kehidupannya itu, dia akan merancang kehidupannya dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Dan berorientasi tidak hanya berorientasi kepada keduniawian, tetapi juga dia berorientasi kepada akhirat. Karena dia akan mengerti dan mengetahui bahwa suatu saat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lupa untuk melaksanakan yang 5M ya. 5M. Saya singkat 5M. M yang pertama adalah muakkadah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan selalu diingatkan akan janji-janji atau akad-akad yang telah dia ikrarkan ketika dia di alam arwah, ketika dia di alam ruh. Baik ingat ataupun tidak, bahwa dulu kita sewaktu ada di alam arwah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum." Allah bertanya kepada arwah pada waktu itu, termasuk kita. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Ketika itu kita menjawab, qalu bala syahid. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang patut dimintai pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Itulah janji kita pada waktu itu. Tidak ada yang harus diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Kita sudah melakukan suatu perjanjian ketika di alam arwah pada waktu itu. Namun kenyataannya setelah kita lahir ke dunia, ternyata banyak orang-orang yang lupa terhadap janji yang telah diikrarkan pada waktu itu. Sehingga banyak orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah nikmat yang telah diberikan kepadanya. Jadi antara yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur, ini lebih banyak yang tidak bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara manusia itu yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, agar kita tidak lupa untuk menunaikan janji kita kepada Allah, maka diingatkan kembali oleh Allah di dalam
Al-Qur'anil Karim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Nah, Allah mengingatkan pada kita dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janjimu itu, akad-akadmu itu. Nah, itulah. Barangkali ini hanya sekedar mengingatkan saja. Mungkin kita lupa bahwa dulu kita pernah berjanji, berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematuhi, untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang beriman dan bertakwa, dia akan selalu diingatkan oleh akad-akad atau perjanjian yang telah diikrarkan ketika itu. Sehingga di dalam kehidupannya itu dia akan senantiasa berjalan di jalan yang benar, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah juga akan selalu ingat kepada M yang kedua, yaitu muraqabah. Muraqabah itu kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, baik ada di dalam rumah maupun di luar rumah, maupun di mana saja, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman itu karena merasa selalu diawasi, terutama ada dua malaikat, malaikat Raqib dan malaikat Atid, yang siap senantiasa mencatat semua amal kebajikan kita dan mencatat semua apa yang keburukan yang kita lakukan. Maka kita akan selalu mawas diri karena merasa diawasi. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik karena ada yang mengawasi. Allah yang Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka kita akan tetap senantiasa istiqomah berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sendiri memberikan kebebasan kepada kita, fahadainahu najdain, silakan pilih dua jalan, jalan keburukan atau jalan kebaikan. Kalau jalan keburukan, akhirnya dia akan masuk neraka. Jalan kebaikan, kebenaran, maka pada akhirnya dia akan masuk surga. Kita diberi pilihan, diberi kebebasan. Nah, karena kita merasa diawasi, maka dalam segala gerak langkah kita, ibadah kita, amalan-amalan kita, semuanya didasarkan karena lillahi ta'ala. Kemudian orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah senantiasa tidak lupa melaksanakan M yang ketiga. M yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah itu adalah orang yang selalu berintrospeksi kepada dirinya sendiri. Tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain. Dia selalu memperhitungkan kira-kira lebih banyak mana nih amalan-amalan yang dilakukan dari kecil sampai dewasa saat ini, seusia ini, kira-kira banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Kita yang bisa menimbang-nimbang, kita bisa bermuhasabah. Kalau ternyata setelah kita pikirkan secara mendalam, setelah kita introspeksi kepada diri kita sendiri, kalau ternyata banyak kejelekannya, maka cepat-cepat kita bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau misalkan menurut pikiran kita dalam muhasabah itu
wah, kebaikannya lumayan misalkan, maka harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih banyak lagi, harus lebih meningkatkan lagi. Dan ini adalah tandanya kalau nanti setelah bulan suci Ramadan ternyata amalan-amalan kita lebih meningkat lagi, ibadah kita lebih meningkat lagi, ya, maka berarti itu indikasi menjadi tolak ukur bahwa saum kita berhasil. Ya. Jadi kita bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Sejauh mana? Sudah sampai di mana kita? Apakah lebih banyak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau bahkan mungkin tanpa terasa kita banyak melakukan dosa. Dan itu bagi orang yang selalu muhasabah akan selalu memperbaiki dirinya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Jadi grafiknya akan meningkat terus. Ya. Ini. Kemudian bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa juga tidak lupa dengan M yang nomor 4, yaitu mujahadah. Mujahadah itu adalah orang yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menghasilkan karya-karya yang baik. Ya. Jadi setelah pasca bulan suci Ramadan ini nanti harus selalu meningkat, harus tetap rajin. Ya. Dia akan selalu meningkatkan kualitas dirinya, baik kualitas keilmuan maupun kualitas-kualitas yang lainnya. Dia akan selalu bersemangat, harus semangat dalam berbagai aspek, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dan aspek-aspek yang lainnya. Jadi M yang keempat, orang yang beriman dan bertakwa juga dia akan tidak lupa dengan M yang kelima, yaitu M yang kelima yaitu mu'aqqabah. Mu'aqqabah itu adalah pemberian sanksi terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa dengan mu'aqqabah ini, jika misalkan kita melakukan suatu kehilapan atau kesalahan, maka dengan mu'aqqabah ini kita cepat-cepat bertobat kepada Allah, dan sebagai gantinya kita akan berbuat lebih baik lagi dengan cara misalkan meningkatkan keimanan lagi dan ketakwaan lagi, meningkatkan infak kita, memberikan sedekah walaupun terasa berat di hati. Jadi dengan begitu maka kualitas keimanan dan ketakwaan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di pasca Ramadan ini terus akan meningkat dengan selalu memperhatikan yang 5M ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tolak ukur keberhasilan ibadah saum di bulan suci Ramadan selanjutnya adalah semangat sholat berjamaah. Kalau pada waktu bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat berjamaah, tarawih, maghrib, isya, subuh. Nah nanti setelah selesai bulan suci Ramadan, bulan-bulan berikutnya kita tetap bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena bagi orang yang beriman dan bertakwa, bahwa sholat berjamaah itu nilainya pahalanya lebih tinggi daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Kemudian tolak ukur yang selanjutnya adalah menjadi lebih bermanfaat
bagi orang lain. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengabdikan diri kepada Allah, saling membantu kepada orang-orang yang kesusahan, berinfak, bersedekah, melakukan amal kebajikan, menolong orang, menyayangi fakir miskin, bahkan merawat mereka, memberi makan orang-orang yang tidak punya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bermanfaat atau mengajarkan ilmu kepada sesama, terutama adalah ilmu agama, ya. Nah, jadi manusia yang bermanfaat, orang-orang yang bermanfaat ini akan banyak memperoleh teman dan akan disayangi oleh kebanyakan manusia.